Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan apa itu data mining. Eh, PPT ini dibuat oleh saya Muhammad Aziz Nugroho dengan NIM 12022223258 dari SI 4602. Baik, pengertian data mining berdasarkan multiple disiplin di sini dari sisinya berarti merupakan bidang yang mencakup berbagai disiplin ilmu seperti statistik, lalu AI, matematika, manajemen basis data, serta ilmu komputer. Nah, setiap disiplin ilmu ini tentunya akan berkontribusi pada pengembangan teknik yang mengidentifikasi pola-pola tersembunyi baik itu tren, informasi maupun data-data berharga yang sangat besar. Nah, dengan menggunakan metode-metode yang nanti saya akan jelaskan, maka data mining ini dapat menyelesaikan masalah yang kompleks serta membantu pengambilan keputusan. Data mining sebagai evolusi dari teknologi informasi sendiri merupakan sebagai penyedia fondasi untuk menyimpan, mengelola, mengakses data dalam skala besar. Sementara kecerdasan buatan ini akan menawarkan alat untuk menganalisis data tersebut dan membuat prediksi atau pengambilan keputusan. Jadi data mining ini nantinya akan sangat membantu perusahaan. Nah, contohnya itu seperti seorang analis bisnis mungkin memakai algoritma machine learning untuk memprediksi perilaku konsumen berdasarkan data-data historisnya atau search historisnya. Kita next. Nah, ini ada fungsi dari data mining berdasarkan algoritmanya, yaitu ada correlation, clustering, association, regression, time series analysis, dan classification. Nah, di correlation ini akan menemukan hubungan atau asosiasi antara variabel dalam dataset. Nah, data mining ini akan mencari pola korelasi seperti judulnya, yaitu correlation, yang tidak selalu langsung terlihat. Contohnya seperti supermarket menemukan pembelian popcorn sering diikuti dengan minuman ringan. Nah, itu termasuk korelasinya ya. Jadi jika membeli popcorn pasti membeli minum biar tidak serak di tenggorokan. Lalu clustering seperti namanya clustering, yaitu mengelompokkan data tanpa menentukan target labelnya. Contohnya seperti bank ini kan dapat mengelompokkan nasabahnya berdasarkan perilaku transaksi dan finansialnya. Lalu ada regression, yaitu untuk memprediksi nilai numerik berdasarkan hubungan variabel independen dan dependent. Contohnya yang paling nyata yaitu mungkin sekarang perusahaan properti memprediksi harga rumah ini berdasarkan ukuran, lokasi, dan usia bangunan dari properti tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada classification, yang dimana algoritma ini digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam kategori atau kelompok tertentu. Nah, contohnya seperti rumah sakit menggunakan klasifikasi untuk memprediksi apakah seorang pasien ini berisiko tinggi terkena diabetes atau tidak. Tapi semuanya itu berdasarkan data medisnya ya. Lalu tim series analisis, yang dimana ini digunakan untuk menganalisis data yang berubah seiring waktu dan memprediksi tren di masa depan. Contohnya seperti perusahaan energi kan sekarang memprediksi penggunaan listrik pelanggan untuk bulan mendatang berdasarkan data historis konsumsi. Nah, makanya saat ini banyak ditemui seperti perusahaan energi terbarukan, yang dimana mungkin ini akan salah satu langkah dari perusahaan untuk memprediksi tren di masa depan. Nah, lalu ada association, yang dimana akan mencari pola berulang di dalam dataset. Nah, untuk pengaplikasiannya, e-commerce ini akan menemukan bahwa pelanggan yang membeli smartphone seringkali juga membeli screen protector. Nah, ini sangat-sangat relate ya dengan keadaan sehari-hari. Lalu apa sih pentingnya data mining dalam business intelligence? Nah, data mining ini sangat penting karena akan memberikan kemampuan bagi organisasi atau perusahaan untuk menganalisis data dengan cara yang lebih mendalam dan akan menemukan wawasan yang tidak terlihat. Lalu dengan menerapkan teknik data mining juga perusahaan akan lebih akurat
efisiensi operasionalnya, lalu bisa memperbaiki layanan mereka. Nah, untuk contoh penerapannya di sini saya memberikan 3 contoh, yaitu retail, perbankan, dan telekomunikasi. Di retail, Amazon sendiri sudah menggunakan data mining untuk menganalisis riwayat belanja. Lalu di perbankan, bank menggunakan data mining untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan pelanggan. Lalu untuk nomor 3 yaitu telekomunikasi, perusahaan menggunakan data mining untuk memprediksi pelanggan yang berpotensi berhenti berlangganan suatu kontennya, yaitu atau churn. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.